Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, MPM 32191100074, Prodi PVTMU Rek 4A. Saya akan mempresentasikan tentang pengaruh jenis kampas rem dan pembebanan pedal terhadap putaran output roda dan laju keausan kampas rem pada sepeda motor oleh Gatot Subiakto. Ekstrak. Perkembangan dunia otomotif khususnya kendaraan roda 2 kini semakin gencar. Pada setiap kendaraan bermotor, kemampuan sistem pengereman menjadi suatu yang penting karena mempengaruhi keselamatan berkendara. Laju suatu kendaraan dapat dihentikan dengan beberapa cara, antara lain penggunaan perangkat pengereman seperti rem cakram maupun pengurangan putaran roda dilakukan dengan adanya gesekan antara sepatu rem dengan tromol. Rumusan masalah: bagaimana mempengaruhi jenis kualitas berbagai kampas rem dan pembebanannya terhadap putaran output roda dan laju keausan kampas rem pada sepeda motor. Rumusan masalah: sepeda motor yang digunakan Yamaha PKZR. Yang dua, kampas rem yang digunakan adalah original, imitasi, premium, dan biasa. Tidak menghitung daya mesin kendaraan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengukur pengaruh jenis kualitas berbagai kampas rem dan pembebanan terhadap putaran output roda dan laju keausan kampas rem pada sepeda motor. Manfaat penelitian: yang pertama itu dapat mengetahui kenaikan putaran output roda pada laju keausan berbagai jenis kampas rem. Yang kedua, sebagai literatur dalam memilih kampas rem. Yang ketiga, sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya. Tujuan pustaka rem. Suatu rem dalam suatu kendaraan sepeda motor termasuk sistem yang sangat penting karena berkaitan dengan faktor keselamatan berkendara. Sistem rem berfungsi untuk memperlambat atau menghentikan sepeda motor dengan cara mengubah tenaga kinetik atau gerak dari kendaraan tersebut menjadi tenaga panas. Terdapat dua sistem rem yang digunakan sepeda motor, yaitu sistem tromol drum brake dan dua sistem cakram atau piringan. Rem tromol atau drum brake. Rem tromol merupakan sistem rem yang telah menjadi metode pengereman standar yang digunakan sepeda motor kapasitas kecil pada beberapa tahun belakangan ini. Alasannya adalah karena rem tromol sederhana dan murah. Cara pengoperasian rem tromol pada umumnya secara mekanik, yang terdiri dari pedal dan batang rod penggerak. Konstruksi dan cara kerja rem tromol itu terlihat pada gambar di bawah ini. Sistem rem tipe tromol sepeda motor diklarifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada sistem single leading sway, yang kedua ada sistem leading sway. Tipe single leading sway. Rem tromol tipe single leading sway merupakan rem yang paling sederhana, yang hanya mempunyai sebuah cam atau nok berpenggerak untuk menggerakkan dua buah sepatu rem. Yang kedua ada tipe two leading sway. Rem tromol tipe 2 leading sway dapat menghasilkan gaya pengereman kira-kira 1,5 kali single leading sway. Yang kedua ini ada rem cakram atau disc brake. Rem cakram dioperasikan secara hidrolis dengan memakai tekanan cairan. Pada rem cakram,
Putaran roda dikurangi atau dihentikan dengan cara penjepitan cakram oleh dua buah sepatu rem. Adapun keuntungan dari penggunaan rem cakram. Yang pertama, panas akan hilang dengan cepat karena rem cakram memiliki sistem berpendingin di luar terbuka. Yang kedua, tidak akan ada kekuatan tersendiri seperti rem sepatu yang utama pada saat dua buah rem cakram digunakan. Yang ketiga, jika rem basah, maka air tersebut akan dapat dipercikan keluar dengan sendirinya oleh gaya sentrifugal. Secara umum, komposisi kampas rem itu ada serat penguat reinforcing flexible. Penggunaan serat penguat dimaksudkan untuk memberikan kekuatan mekanik pada rem. Penggunaan pengikat yaitu untuk menjaga kebutuhan struktur bantalan rem dari tekanan panas. Penggunaan pengisi dalam kampas rem yaitu bertujuan untuk meningkatkan hasil pengereman. Beberapa bahan utama kampas rem memiliki deskripsi sebagai berikut. Asbes merupakan mineral terbentuk serat halus yang menjadi alamiah. Tembaga atau Cu membentuk larutan padat dengan unsur-unsur logam lain. Resin tenel merupakan salah satu bahan yang banyak digunakan untuk industri. Barium sulfat, senyawa organik dengan perumusan kimia. Grafit, sebagaimana kalian adalah bentuk alternatif karbon. Kevlar adalah sebuah merek dagang untuk serat fiber. Beberapa komposisi kampas rem itu ada organik, semi metalik, dan full metalik. Organik terbuat dari logam dikaitkan bersamaan dengan material lain menggunakan phenolic resin dengan daya tahan pneumatik. Semi metalik itu mengandung berbagai serbuk metal yang ditambahkan pada campuran untuk membantu menstabiliskan COP pada temperatur tinggi. Full metalik terbuat dari sebagian besar metal dan sedikit resin. Sifat-sifat kampas rem. Masing-masing tipe sepeda motor memiliki bentuk dan kualitas bahan rem khusus. Parameter pengereman: A. Kecepatan dan jarak henti, B. Empathy distance, C. Breaker distance. Untuk A. Kecepatan dan jarak henti, bila pengendara sepeda motor ini menghentikan kendaraan sepeda motor, pengendara mekanik menarik dengan menginjakkan pedal rem. Empathy distance adalah jarak saat dimana pengendara menyadari harus mengerem. Braking distance adalah jarak yang dibutuhkan kendaraan untuk berhenti.
Saran yang pertama, masyarakat kesimpulan pada tingkat kemampuan kampas rem cakram dan tromol original yang mempunyai tingkat ketahanan panas yang lebih baik dibandingkan jenis lainnya. Pada beban 0,4 km, temperatur kampas original adalah 3,25 dan tromol original. Untuk laju keausan rem cakram original sebesar 2,17 kali 10 km meter sekon dan tromol original 2,31 imitasi premium 4,34. Yang ketiga, untuk putaran output pada kampas rem cakram original pada beban 0,4 km adalah 987 rpm dan rem tromol original adalah 1117 rpm. Yang keempat, ada rem original mempunyai kenaikan temperatur dan laju keausan yang lebih sedikit dengan reduksi putaran roda tertinggi, namun rem imitasi premium tidak kalah jauh dengan dan dapat menjadi alternatif terbaik sehingga mempertimbangkan untuk dipilih dalam penggunaan pada sepeda motor. Yang kelima, dari analisa statistik yang didapatkan yaitu RU 4,07 maka H sama dengan I sama dengan 2 sama dengan 3 tolak. Hal ini berarti dalam penggunaan beberapa jenis kampas cakram dan kampas rem tromol terdapat putaran output roda dan laju keausan sehingga dapat mengetahui tingkat kemampuan kampas rem pada sepeda motor. Saran masyarakat: 1. Masyarakat pengguna kendaraan sepeda motor hendaknya terus-menerus mencari informasi tentang berbagai pengereman parts untuk lebih mengerti kelebihan dan kekurangan sehingga dapat mempertimbangkan pemilihan dan penggunaannya. Yang kedua, para praktisi intelektual baik di lingkungan akademis maupun industri hendaknya terus-menerus melakukan berbagai penelitian dan pengembangan untuk mewujudkan berbagai inovasi yang meskipun sederhana namun dapat berguna dan memberikan nilai lebih bagi masyarakat. Daftar pustaka Bonick Allan and Derrida 2005, Particle Upon Motor Facial Energy and Manufacturing Britain, Elsevier, Butterworth, Heisler, Hen 991, Facial and Engine Technology England, The Bed Press, KO et al. 2004 Linear Eigenvalue Analysis of the Disc Brake Sequential Problem International Journal for Normatic Method in Engineering 61 sama dengan 1546 min 1563. Frank Kenen 998 Motor Facial Mechanic Text England, The Whitfriars Press Ltd. Sutantra I. Nyoman 2000 Teknologi Otomotif Teori The Application Surabaya Gunawidya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.